Halo, selamat sore atau selamat malam. Di sini jam 5.53, sudah mau jam 6 sore. Saya pengen sharing sedikit. Eh, Beberapa waktu yang lalu itu saya baca satu kutipan. Saya tidak ingat persisnya itu siapa yang mengutip, siapa yang mengucapkan itu. Kalau tidak salah itu adalah sebuah kutipan Afrika yang bunyinya begini: selama singa itu tidak bisa bicara, maka selama itu pula semua cerita tentang kebesaran itu adalah tentang sang pemburu. Ini jadi buat saya relate dengan beberapa pengalaman, terutama 4 tahun belakangan ini ya, saat kita bicara tentang pengembangan masyarakat, khususnya UMKM. Nah, 4 tahun terakhir, mungkin lebih tepatnya hampir sampai 5 atau 6 tahun terakhir itu saya banyak berkutat di dunia pengembangan UMKM semenjak saya masuk di Grab tahun 2018 sampai dengan terbentuknya Trinity Academia di tahun 2020. Sejak saat itu saya banyak terlibat dengan pengembangan UMKM, startup rintisan, dan masuk dengan idealisme seseorang bahwa setiap orang itu punya opportunity yang sama, kesempatan yang sama, walaupun dengan kemampuan kapital yang berbeda. Tapi ternyata memang di dalam kenyataannya, dalam implementasinya itu tidak semudah itu, apalagi setelah kita banyak bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan di dalam dunia pengembangan masyarakat ini. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang itu sekarang bicara tentang pengembangan masyarakat, bicara tentang UMKM, tapi sejauh mana perkembangan itu bisa diukur sehingga kita bisa berkata bahwa tahun sekian itu kita mulai dari titik 0 dan sampai di tahun ini kita sampai di titik 5 atau di 10. Karena kalau kita mau jujur, ini dari observasi saya pribadi, saya tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam UMKM. Saya teringat suatu ketika dalam satu kegiatan bersama dengan para founders dari teman-teman dari kaum difabel, di mana mereka berkata bahwa selama ini mereka dulu waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, mereka itu jarang dilibatkan dalam event-event pengembangan seperti ini, karena biasanya orang-orang difabel itu hanya dilihat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Artinya gini, dilihat sebagai objek itu adalah bahwa mereka itu hanya dilihat untuk objek untuk dimanfaatkan sebagai brandingan, ketimbang benar-benar ingin dikembangkan gitu. Nah, hal yang sama saya lihat juga ada di dunia UMKM. Para pelaku UMKM ya, terutama yang saya lihat di NTT itu sampai sejauh ini masih dijadikan sebagai objek. Oleh siapa? Saya harus jujur, saya banyak terlibat dengan pemerintah, dengan beberapa pemangku kepentingan yang sejauh ini dalam program-program yang diinisiasi atau yang dicanangkan itu, dalam observasi saya itu jarang benar-benar yang punya visi atau punya beban untuk mengembangkan UMKM-nya, tapi lebih kepada bagaimana bisa memperkuat brandingannya satu organisasi tertentu atau individual tertentu supaya kelihatan keren nanti ketika ditampilkan di media. Jadi motifnya itu benar-benar bukan tentang UMKM-nya, sama seperti si singa tadi dalam kutipan awal itu. Selama ini kan UMKM kita karena mungkin kita terbatas dalam dana, terbatas dalam kapital, kita masih banyak berharap bantuan dari pemerintah, dari organisasi-organisasi atau dari orang-orang yang punya funding untuk membantu, sehingga kebanyakan UMKM itu hanya nurut saja apa yang dikatakan dan bahkan tidak benar-benar berpikir bahwa mereka mungkin dieksploitasi atau mungkin mereka tidak benar-benar dijadikan subjek untuk dikembangkan, tapi hanya dijadikan sebagai objek untuk memperbagus penampilan organisasi tertentu, entitas tertentu atau individual tertentu di hadapan media.
Nah, ini yang mungkin jadi concern saya pribadi, dan saya tidak bilang bahwa saya sudah banyak berbuat untuk UMKM di NTT, tapi ini yang menjadi panggilan saya. Untuk itu kenapa saya mau bela-belain untuk belajar, bahkan sampai harus berusaha untuk bisa menuntut ilmu lebih lagi, supaya kedepannya saya bisa berkontribusi lebih banyak untuk UMKM. Dan ini juga menjadi panggilan lah untuk teman-teman UMKM, sesama wirausaha yang baru merintis, agar ayo kita harus berani bersuara, dan kita juga harus berani untuk ambil tindakan untuk usaha kita. Jangan hanya mau bergantung dengan pemerintah, jangan hanya mau bergantung dengan pemilik funding, investor, atau jangan hanya mau bergantung dengan orang-orang tertentu yang menjanjikan untuk mengembangkan usaha kita, tapi kita sendiri harus proaktif mengembangkan usaha kita, sehingga pada akhirnya kita punya power atas usaha kita sendiri dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk memperbagus tampilan mereka, padahal usaha kita sendiri tidak ada berkembang sama sekali. Ya, mungkin teman-teman beberapa yang pelaku usaha, pelaku UMKM, startup rintisan mungkin bisa relate dengan apa yang saya maksudkan ini. Jadi ya, ayo sama-sama kita belajar. Saya berharap apa yang saya pelajari selama studi di Amerika sini bisa saya bagikan nantinya dengan teman-teman pelaku usaha UMKM di NTT, ataupun pelaku startup rintisan, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya ketika cerita tentang kebesaran itu digaungkan lagi, bukan lagi hanya si pemburu, tapi singanya juga sudah bisa mengaum sendiri. Oke, salam dari Phoenix, Arizona. Tuhan memberkati kita semua.